Kalau tiba-tiba pemerintahan daerah bikin aturan yang beda dari pemerintahan pusat, itu boleh nggak sih? Atau semua daerah harus tetap ikut peraturan dari pemerintahan pusat? Halo guys, selamat datang di 3D Podcast. Kali ini, saya Dea Safira dengan NIM 2405268 bersama kedua rekan saya. Saya Dea Permatasari dengan NIM 2405265. Saya Desri Cynthia dengan NIM 2405266. Nah, dari pertanyaan yang awal tadi, sebenarnya itu terdengar cukup simpel ya, tapi juga cukup bikin kita bingung. Sebenarnya, siapa sih yang megang kekuasaan di negara kita ini? Atau semuanya harus kita limpahkan kepada pemerintahan pusat? Nah, betul deh. Ini topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Kita bisa bedah berdasarkan kitab suci pemerintahan kita, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Iya nih, betul. Banyak yang ngira kalau otonomi daerah itu bisa bebas ngapain aja. Padahal kan sudah ada batasan tegas antara urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Oke, sebelum kita bahas ini lebih jauh, aku mau tanya dulu nih ke Dea. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tadi kan disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan itu dipegang atau berada di tangan presiden. Jadi, ada nggak pembagian tugasnya? Jadi gini deh, pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3, yaitu absolut, konkuren, dan umum. Nah, yang absolut ini adalah harga mati milik pemerintahan pusat, karena daerah dilarang bikin aturan sendiri di sini. Gampangnya, kok ada 6 bidang deh yang aku sebutin ya. Yang pertama itu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yudisial dan hukum, moneter dan fiskal nasional, sama agama. Agama, Des. Kenapa agama bisa masuk ke kewenangan pemerintahan pusat? Bukannya di daerah sudah ada tokoh-tokoh agama ya? Justru itu deh, masalah agama itu kan sensitif dan menyangkut persatuan nasional. Jadi kalau tiap daerah punya aturan agamanya yang beda-beda, itu bisa malah menjadi gesekan antar agama. Jadi pusatlah yang mengambil peran sebagai penengah. Ini sama kayak misalnya contohnya tuh uang. Kalau di daerah itu aturan keuangannya berbeda-beda, pasti bisa kacau kan. Makanya di satu daerah itu cuman ada pemerintahan pusat yang mengaturnya. Saudara, pasukan TNI 3 Matra dan prajurit dari 17 negara sahabat menggelar serbuan amfibi di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur. Serbuan ini jadi puncak latihan bersama Super Garuda Shield dan dipantau langsung Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Gempuran 2 pesawat F-16 ini mengawali serbuan tumpuan pantai dalam operasi amfibi pasukan gabungan TNI Angkatan Laut Indonesia dengan negara Indo-Pasifik di Pantai Banongan, Situbondo. Dipimpin Angkatan Laut Indonesia, secara bergantian sejumlah tank amfibi mendarat ke pantai. Sejumlah tank amfibi Amerika jenis Landicraft Air Cushion juga dikerahkan menyerbu markas musuh. Ratusan prajurit kavaleri yang turun dari tank pun langsung melakukan serangan. Latihan yang melibatkan 17 negara sahabat ini jadi upaya mempererat kerjasama militer yang saling mendukung kedaulatan negara. Ada pertukaran informasi, pertukaran latihan dengan doktrin yang baru, dengan perkembangan teknologi yang baru ini tentunya pasti akan kita kembangkan terus ilmu untuk bersama dengan kemajuan teknologi. Sehingga ke depan tidak harus selalu konvensional tapi juga harus selalu meningkat.
melaksanakan latihan passing exercise atau PESEX bersama kapal perang Italia di perairan Teluk Jakarta. Dua kapal itu adalah KRI Cutnyakdin 375 dan KRI Wiratno 379, dan PESEX dilakukan dengan kapal ITS Francesco Morosini. Nah, ITS Francesco Morosini sendiri merupakan kapal perang jenis offshore patrol vessel atau kapal patroli lepas pantai. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama Imade Wirahadi mengatakan kegiatan itu juga dilakukan untuk melatih kerjasama antara kedua angkatan laut dan membangun hubungan diplomasi. Lalu untuk materi latihan yang dilakukan di Teluk Jakarta berupa manuver taktis atau tactical maneuvering dan farewell passing. Dalam kesempatan yang sama mereka juga melaksanakan foto exercise, yakni mengambil dokumentasi latihan saat manuver laut dari udara. Sementara pesawat udara yang digunakan untuk latihan foto X ini adalah pesawat udara patroli maritim P-8202. Sebelumnya Wakil Kepala Angkatan Laut Italia menemui Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis 27 Juli 2023. Dalam pertemuan itu mereka membahas sejumlah hal strategis dalam rangka peningkatan kerjasama pertahanan laut kedua negara. Sementara itu, pihak Angkatan Laut Italia menyebut bahwa hubungan antara TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Italia telah terjalin selama beberapa dekade. Oke, berdasarkan pembahasan tadi kan bisa dibilang ya kalau hal itu udah mutlak punya kewenangan pusat. Terus kalau urusan jalan, sekolah, sama pasar menurut kalian itu masuk mana? Secara kan hal-hal itu yang sering kita temui. Nah, itu termasuk urusan konkuren ya. Ini adalah urusan yang dibagi menjadi pusat, provinsi, atau kabupaten atau kota gitu. Dan intinya ini itu dari otonomi daerah. Ya, contohnya juga dalam bidang pendidikan. Jadi, pusat atau Kemendikbud itu membuat standar nasional atau kurikulum. Tapi urusan jadi guru, SMA atau pembangunan SMA itu diurus oleh provinsi, sedangkan SD dan SMP itu diurus oleh kabupaten atau kota. Oh, berarti bisa dibilang ya kalau pemerintahan pusat itu kayak arsitek, di mana ia yang memberikan gambaran atau desain awalnya, terus pemerintahan daerah itu kayak kontraktornya, di mana dia yang ngelaksanain atau terjun langsung ke lapangan gitu ya. Ya, itu analogi yang bagus deh. Tapi ingat, pusat tetap punya hak buat mengawasi. Kalau daerah nggak becus jalani urusan pengurusannya, pusat bisa kasih sanksi atau ambil alih sementara tugasnya. Terbengkalai dan hanya jadi gudang. Beginilah kondisi ruang ini. Kondisi serupa juga terjadi pada 4 ruang lainnya. Sebelumnya ruang-ruang ini digunakan untuk sejumlah kegiatan penunjang seperti ruang UKS, guru dan olahraga di SD Inklusif Banua Anyar 4 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun karena lapuk, kerusakan terjadi di bangunan yang terbuat dari kayu ini sehingga tidak lagi digunakan. Kini 6 ruang kelas untuk siswa kelas 1 hingga kelas 6 juga mulai lapuk. Rencana perbaikan ini secara bertahap, Pak. Nah, ini kan kami sudah diberi kantor untuk guru, kemudian rencananya ruang kelas. Ada berapa ruang kelas di sini? 6 kelas. Untuk kelas 1 sampai kelas 6. Iya, untuk kelas 1 sampai kelas 6. Dari 6 kelas itu yang rusak berapa kelas? Semua, Pak. Iya, hampir semua kelas dalam kondisi yang memang cukup, ada kerusakannya cukup. Ya. Kalau untuk kelas rencananya perbaikannya kapan? Ya kemarin kan katanya 2022 insya Allah secara bertahap, Pak. Pihak sekolah mengaku perbaikan sudah dan sedang dilakukan untuk ruang belajar inklusif serta ruang guru. Sementara perbaikan untuk 6 ruang kelas diperkirakan pada tahun 2022 karena baru diajukan pada 2021. Sedangkan ruang penunjang lain seperti ruang UKS dan olahraga belum diajukan.
Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global, kerusakan lingkungan. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran, juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Saudara-saudara, ini nanti usaha bersama kita. Tiap rumah ikut berperan. Oke, terakhir nih guys. Kan ada yang namanya urusan pemerintahan umum. Menurut kalian itu apalagi dan apa bedanya sama yang dua kita bahas tadi? Nah, kalau ini lebih ke arah menjaga jiwa negara kita, misalnya pembinaan ideologi Pancasila, kerukunan antar suku bangsa, dan koordinasi antar pemimpin negara. Jadi, ini wewenang presiden yang didelegasikan kepada gubernur dan wali kota atau bupati. Singkatnya ini tuh urusan dari Indonesia nggak pecah. Jadi meskipun kepala daerah dipilih lewat pilkada oleh rakyat, mereka harus tetap loyal ke presiden dalam hal menjaga keutuhan NKRI. Oke, berdasarkan penjelasan tadi, kalau bisa aku ambil kesimpulan, berarti pemerintahan pusat itu sebagai pemegang kekuasaan atau kunci kekuasaan yang mana itu dinamakan dengan absolut. Kemudian untuk pengimplementasiannya itu dibagi sama pemerintahan daerah yang mana itu disebut dengan konkuren. Lalu untuk semua itu dilaksanakan dengan rasa kebangsaan yang mana itu disebut dengan umum ya. Betul banget. Jadi
Nggak ada lagi alasan ini daerah saya, ini terserah saya. Jadi ini ada relnya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Iya, betul banget. Mungkin cukup ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga pembahasan kami bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman semua. Oke, sekian podcast dari kami. Saya Dea Safira. Saya Dea Permatasari. Saya Desri Cynthia. Kami dari Podcast 3D pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Dadah.